Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat iradatnya, karunia dan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa kembali berkumpul menghadiri pengajian kita pada malam Jumat ini. Dan tak lupa selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung pengajian kita pada malam ini. Saya akan membawakan hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul hammam la tahrik suwaril aqdar. Artinya didahulukan segala cita-cita itu tiada mengharapkan ia akan segala kuat takdir, yakni tiada baginya yang berbuat, tetapi yang berbuat itu Allah Ta'ala jua dengan sendirinya. Maka tiada memberi bekas baginya pada barang yang telah ditakdirkan di dalam azal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata pengarang, didahulukan segala cita-cita itu tiada mengharap ia akan segala kuat takdir. Maksudnya begini tuan-tuan, kita punya kehendak, kita punya rencana, namun tetap rencana dan kehendak Allah yang terjadi. Jadi kalau kita masang kehendak, ketika kita masang kehendak dan kita lupa bahwasanya yang berkehendak atas kehendak kita itu adalah Allah, ya. Timbul kehendak itu pun karena Allah yang mensabitkannya di dalam hati kita. Namun kadang kita banyak kenanya begini. Ketika kita punya kehendak, awak rasa awak yang berkehendak. Wujud diri kita yang merasa kuasa dalam merencanakan sesuatu. Kita lupa bahwasanya ketika kita merencanakan sesuatu, mengkehendaki sesuatu, tetap yang terjadi adalah takdir Allah. Maksudnya apa? Ketentuan Allah juga lah yang terjadi. Jadi banyaknya kita kenanya ketika kita berkehendak dan kehendak itu tidak sesuai dengan kenyataannya, ya, terjadi, maka timbullah awak rasa tertekan, kecewa dan sakit. Kenapa? Karena awak tidak mengembalikan kehendak kita itu kepada Allah. Tidak kita pandang tadi, tidak kita serahkan. Disitulah letak tawakal tadi, ya. Bukan kita tak boleh berusaha, boleh. Bukan kita tak boleh berencana dan kehendak. Namun segala kehendak dan rencana awak itu tetap awak serahkan, awak tawakalkan kepada Allah. Usaha tetap awak buat. Syariatnya awak usaha, hakikatnya kita yang kadang lepas. Disitulah kadang perlunya syariat hakikat itu sebenarnya di situ. Ketika syariatnya awak berusaha, kita yang berbuat. Pada hakikatnya harus kita tanamkan. Walaupun awak belum bisa merasakan bahwasanya awak digerakkan Allah. Kita berbuat atas perbuatan Allah. Iktikad pun jadilah. Sekedar awak ingat
Bahwasanya apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, tetaplah itu Allah yang melakukannya. Kita hanya diperbuatkan Allah. Allah yang menjadi dalangnya, kita adalah bayang-bayangnya. Kalau ini yang kita lazimkan, ya, dalam hari-hari kan sering kita. Ketika sesuatu kehendak, keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, berlainan dengan ketentuan Allah, takdir Allah tuh, maka disitulah letak kita berperang. Datang rasa sakit, kecewa. Kenapa? Karena kita lupa membalikan kepada Allah. Tidak kita innalillah kan. Jadi sebenarnya innalillah tuh ketika awalnya kita melakukan tuh tepat kita serahkan kepada Allah. Jadi ketika kita ingat melakukan sesuatu, berkehendak, berencana, maka apapun yang terjadi, hasilnya nanti dia tidak akan mencederai hatinya. Tidak akan ada timbul kecewa, timbul sakit. Ya, kenapa? Karena dia telah menyerahkan kepada Allah. Maka sesuailah dengan dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kita dan apa yang kita lakukan. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita jalani, harus kita lazimi, karena tetap kebenaran tuh di mana kata Tuan Guru? Kebenaran tuh ialah yang terjadi. Namun di dalam hidup kita ini sering nyawa kadang sudah berkali-kali berulang-ulang kita sakit. Karena dengan kehendak pilihan awak itu tadi, kita udah pasang kehendak. Karena sifat nafsu kita pun, dia sifatnya ngotot. Maksudnya apa yang dikehendakinya, apa yang direncanakannya harus pas dia. Harus jadi sesuai. Baik itu tentang anak, ya, tentang pekerjaankah, tentang pasangankah, tentang ibadah rezeki awakkah, kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sering kita kenanya hari-hari begini. Kenapa? Tidaklah kita menyadari bahwasanya kita ini adalah bayang-bayangnya Allah. Kita ini diperbuatkan Allah, digerakkan Allah. Tetap yang terjadi itulah kebenarannya. Makanya rukun iman tuh yang keenam, takdir baik dan buruk tuh memang paling sulit untuk mendudukkannya. Kenapa? Karena di dalam diri kita kan ada nafsu. Dan kita tahu kajinya, nafsu itu dia memilih. Memilih apa? Yang sedap bagi dia, yang enak untuk dia, yang menguntungkan bagi dia. Tetap dia halnya nafsu ini pasti yang menguntungkan ataupun yang menghasilkan bagi dia. Kalau yang sebaliknya yang merugikan untuk dia, yang tidak enak, maka dia akan menolaknya. Maka itulah yang harus awak lazimi. Kenapa adanya sakit? Kata Tuan Guru. Kenapa? Karena ada lagi kehendak awak di atas kehendak Allah itu. Makanya orang yang ibaratnya bertauhid, orang yang ibaratnya belajar ibaratnya berhakikat kepada Allah itu, dia belajar membuang kehendaknya. Diintipnya dalam hati dan perasaannya. Apakah masih banyak lagi kehendaknya? Jadi itu yang dikoreksinya, ditiliknya dalam hatinya. Oh, ternyata masih banyak. Jadi itulah yang usaha dia untuk mengikis kehendak dia tuh. Karena setiap adanya kehendaknya, ya, itu bakal menghukum dia. Apa aja kehendak kepada anak tak sesuai dengan kehendaknya, sakit, kehendak kepada pasangan, pada pekerjaan, pada rezekinya, dunianya. Karena seringan kita sering membuat kehendak itu tidak sesuai dengan kenyataannya, bertolak belakang. Jarang kehendak kita itu sesuai dengan kenyataannya, dengan kehendak Allah itu. Kenapa? Karena Allah tuh dia tidak mau diatur dengan makhluknya. Kenapa? Kalau Allah kabulkan kehendak awak tuh,
ya. Kita pingin anak awak jadi ini, dikabulkannya. Anak awak jadi sarjana, jadi orang sukses, dikabulkannya. Awak pingin hidup awak senang, dikabulkannya. Apabila ada aja kehendak awak tuh, ibadahnya terus dikabulkan Allah. Tandanya apa? Allah takkan memeliharakan kita. Nah, Allah tak piarakan awak tuh kan apa? Allah biarkan awak hanyut dalam apa? Dalam kesenangan dunia tuh, dalam ibaratnya wujud diri awak sendiri. Nah, maka timbulnya apa? Kalau Allah selalu kabulkan kehendak awak tuh, maka penyakitnya, pasangannya akan timbul apa? Timbullah merasa angkuh, merasa dia sombong, ya, takabur, wujud dirinya makin menguat, merasa dia bisa. Maka tak akan ada istilahnya rasa kehambaan, merasa dia lemah. Kenapa Allah tuh lebih dominan sering membatalkan atau tidak mengabulkan kehendak awak tuh? Nah, setiap ada jawab berkehendak, dibatalkannya, tidak dikabulkannya, tidak terjadi kehendak awak tuh. Kenapa? Sebenarnya hakikatnya Allah tuh sayang. Nah, kenapa? Allah tidak ingin penyakit awak tuh, ya, yang penyakit hati awak yang rasa bisa, sombong, takabur tuh, dia menguat di dalam diri awak. Karena bagaimanapun dia secara otomatis tidak bisa kita bendung. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia memang manusiawi dia. Nah, memang sifatnya kalau segala hajat kita terkabul pasti. Nah, tetap yang terpandang awak itu apa? Usaha awak. Nah, ya, tetap usaha awak yang awak pandang, bukan berkat Allah. Makanya ketika ibaratnya ditimpakan Allah tuh kesusahan, ketiadaan, kemiskinan, ya, musibah, disitulah Allah apa? Menundukkan hati awak. Nafsu itu kan begitu dia, ditundukkannya nafsu, dipaksa Allah untuk tunduk. Karena jujur aja lah tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita secara normal, ya, menundukkan hawa nafsu itu memanglah haula wala quwata illa billah. Tak ada kita kuasa untuk menundukkannya. Makanya dilatih kita untuk berpuasa, menunduk. Udah puasa aja, dalam puasa aja menundukkan nafsu sendiri pun berat. Makanya Allah yang mengambil alihnya. Allah ibaratnya menolong awak. Kenapa? Makanya awak sakit. Dan yang sakit di dalam diri kita, ketika rencana kita, hajat kita, kehendak kita tidak dikabulkan Allah itu apa? Itulah nafsu itu tadi. Jadi Allah tuh menghukum nafsu itu sampai apa? Kata Tuhan, sampai jera nafsu kita. Sampai ibaratnya muak dia berkehendak, berencana lagi. Sampai ibaratnya dia tak ada lagi berpilih, tak ada pilihan lagi, tak ada dia menetapkan pilihan. Itulah tujuan Allah itu tadi. Jadi memang segala sesuatu tuh adalah bentuknya apa? Sayang Allah. Bagi orang apa? Bagi orang-orang yang dia terus menilik hatinya kepada Allah tuh. Kalau orang yang niatnya hendak mengenal Allah, pasti setiap dalam keadaan kesusahan tuh, musibah tuh, pasti didapatnya hikmah, minimal pelajaran lah. Dari situ ada ibaratnya hikmah didapat dia. Pasti Allah akan bukakan. Itulah salah satu nanti apa? Mengobati rasa kecewa dan sakitnya tadi. Tapi bagi apa? Bagi orang yang apa? Yang hatinya hendak kepada Allah. Makanya sebenarnya yang paling berat untuk bertuhan ini kan tuan-tuan dan puan-puan adalah akal. Dan yang suka ibaratnya berencana, berkehendak, itu kan akal kita. Makanya kata Tuan Guru besar dulu melalui Tuan Guru, yang paling berat untuk ditauhidkan, diajak bertauhid itu apa? Di dalam diri kita tuh akal, tuan-tuan dan puan-puan. Karena kenapa? Karena akal nih, dia bukan satu hal aja. Itulah bentuk keserakahan akal tuh. Saking ibaratnya nakalnya dia, belum selesai satu hal, udah dimasukkannya awak dalam hal yang lain. Nah, kenapa? Karena awak memang disibukkan, nafsu ini dia bekerja sama dengan akalnya apa? Menyibukkan hati kita, ya. Karena akal tuh dikuasai hawa nafsu tuh, dia apa? Merusak hati, perasaan awak tadi. Kenapa? Kalau hati nih tuan-tuan dan puan-puan, dia memang setia. Karena wadahnya dia tak bisa lebih dari satu. Contohnya aja, kalau misalnya di hati kita
udah ada anak, maka pasangan akan tak ada. Bisa jadi kurang kadarnya. Itu menandakan apa? Wadah hati itu dia hanya satu. Kalau kita mencintai pasangan kita, maka yang lain dari itu, maka dia tak akan ada bisa masuk dalam hati kita. Nah, maka sifat hati sebenarnya dia setia. Yang tak setia di dalam diri kita itu apa? Akal itulah. Kenapa? Dia bisa memikirkan banyak hal gitu. Padahal dia tak kuasa menyelesaikannya. Cuman pikirkannya masalah rezekinya, dirinya, masalah ibaratnya anaknya, pasangannya, semua dipikirkannya. Padahal satu hal aja masuk di dalam pikiran kita tuh, itu dah cemana ibaratnya pening 7 kelilingnya menyelesaikannya. Jadi belum selesai satu, dimasukkannya lah. Jadi itu juga lah makannya kita diajarkan apa? Banyak-banyak ingat Allah. Karena kalau hati awak tenang, hati pun tentram, damai dia. Kuncinya kan apa? Pikiran. Bagaimana kita bisa merasakan Allah, nampak kebesaran Allah, nampak ibaratnya yang terjadi ini adalah perbuatan Allah, bisa menerima ketentuan Allah. Tapi hati awak, pikiran awak kacau. Terlalu banyak ibaratnya merusak pikiran awak. Makanya salah satu caranya, kiatnya, ya, dari Tuan Guru besar, Tuan Guru muda sampai ibarat Tuan Guru kita nih, untuk banyak-banyak mengingat guru. Nah, itulah menjadi benteng awak. Jadi apa? Ketika kita ibaratnya banyak hal, banyak untuk diselesaikan. Apa? Irji'i, untuk ingat Allah. Nah, untuk apa? Mendramatisir, menormalisir tadi lah. Biar normal lagi hati awak tadi. Karena kalau udah pikiran awak apa, dia kontak dia ke hati. Nah, tapi kalau udah pikiran kita satu, ya, kalaupun kita sibuk memikirkan Allah tuh, maka hati awak pun fokusnya kepada Allah aja rasanya. Tak akan kesana kemari dia. Tapi kalau udah pikiran awak selain kepada Allah tuh, maka hati awak pun spontan dia berubah. Nah, karena kalau kata Tuan Guru besar, hati ini adalah raja. Pikiran kita ini adalah panglimanya. Nah, dikudeta, jadi istilahnya gini. Ketika hati kita damai, tentram, tenang, ya, tiba-tiba dimasukkannya hal. Apa aja lah kita pikirkan dalam satu hal tuh. Maka secara otomatis, secara istilah apa ya tamsilnya, panglima nih tadi, dikudetanya rajanya tadi. Itulah istilahnya. Tapi kalau misalnya pikiran awak Allah, dia kan dah Allah sebenarnya. Hati kita ini takkan lari, sebenarnya Allah tuh dah sedianya dalam hati kita tuh. Karena sifat Allah itu apa? Sifat Allah itu kan kidam. Jadi Allah itu sudah sedia. Jadi yang bikin Allah tuh adum, menjadi tiada, ya, menjadi tak nampak. Itu apa? Awak sendiri. Pikiran kita sendiri yang meniadakan dia. Nah, menyamarkan Allah tuh di dalam diri kita. Jadi kalau udah ibaratnya sepakat, mufakat hati dan pikiran awak tadi, perasaan awak, maka dengan sendirinya nampaklah Allah tuh, nyatalah Allah tuh di dalam diri kita maupun di luar diri. Nah, namun kan itu yang paling berat. Apa? Menundukkan akal pikiran kita. Bagaimana dia hanya memikirkan Allah? Kenapa? Kalau pikirkan hanya ingat Allah tuh, dengan sendirinya sebenarnya tanpa kita terlibat akan diri apapun luar diri, selesai juganya. Makanya kenapa masalah tuh, ya, ketika kita hayati hidup dia kan, hidup kenapa? Karena awak hayati masalah tuh, apa aja bentuknya, hidup dia, maka dia menguasai hati. Kalau udah dikuasainya hati, maka seluruh tubuh ini pun ibaratnya terbawa dia. Nah, jadi kalau udah ibaratnya hati awak ibaratnya udah dikuasainya, udah apa, maka akan jadi dirinya. Makanya betul lah, apa yang kau pikirkan, maka itulah Tuhanmu. Mana mungkin awak ibaratnya memikirkan sesuatu hati awak Allah. Ya, yang awak pikirkan hal misalnya, masalah. Lalu hati awak Allah, tidak. Maka yang apa awak pikirkan, maka itulah hati awak, perasaan awak. Awak pikirkan masalah pekerjaan, masalah rezeki, maka hati awak pun sibuk dengan rezeki aja lah tadi. Tapi kalau misalnya hati kita mikir ingat Allah, maka dengan sendirinya hati ini pun dia kontaknya hanya Allah aja. Hal-hal ibaratnya yang bersinggungan dengan Allah aja, tak mau ada yang lain. Makanya wajarlah daripada kita ibaratnya sakit,
ya, memikirkan banyak hal nih. Bagus awak sakit ingat Allah tuh. Nah, biar daripada awak gila ibaratnya di ibarat yang banyak hal nih. Gila dunia, gila pekerjaan, kan banyak kita gila. Biarlah awak gila satu aja, gila kepada Allah. Karena itu yang benar. Gila selain Allah, awak itu kan ibaratnya pasti. Ya. Itu bentuk keingkaran awak, bentuk kesyirikan kita kepada Allah. Tapi kalau orang gila dia memikirkan Allah tuh, ya, gilanya cantik kata Tuan Guru. Tidak dia seperti orang gila dalam keadaan dunia. Maka segala sesuatu akan dipiarakan Allah dia. Baik ibaratnya, zahirnya, ucapannya, perbuatannya. Maka yang gila kepada Allah ini tamsilnya sebagaimana? Sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad itulah. Para aulia-aulia Allah itulah, para tuan guru kita tuh. Karena dia gila memikirkan Allah tuh, ya, hari-hari dia gila pikirannya, perasaan. Maka apa? Buahnya yang keluar pun apa? Kasih sayang, ya, peduli, lemah lembut. Nah, begitulah ibaratnya buahnya. Tapi kalau orang gila akan mikirkan hal dunia atau apa, maka yang keluar pun kebakhilan, kesombongan. Jadi itu lagi lah, tinggal kita memilih lagi. Makanya kenapa kita harus lebih banyak ibaratnya ingat Allah tuh. Supaya kita tidak timbul penyakit-penyakit ibaratnya yang merusak hati kepada Allah tuh. Menimbulkan hijab kepada Allah tuh. Kenapa? Menjauhkan diri kita kepada Allah tuh. Karena Allah tuh udah dekat, dia dah ada. Tak perlu awak cari lagi. Kuncinya apa kata Tundur? Sucikan hati awak. Kan itu kuncinya. Ketika hati kita sudah sunyi dari hal, suci dari hal tuh, udah sunyi dia, udah ibaratnya kosong dia, maka dengan sendirinya Allah tuh akan timbul, Allah tuh akan nyata. Karena awak yang mengotorinya. Maksud apa? Kita masukkan hal tuh di dalam pikiran. Jadi Allah tuh tersebu dia, tertutup dia dengan hal-hal dunia yang kita pikirkan tadi. Jadi makanya kita untuk ingat Allah tuh mensucikan hati, nyucikan pikiran dengan sendirinya. Nah, makanya yang perlu kita jaga sebenarnya apa? Ingatan kita. Pikiran kita tuh arahnya kemana? Maujudnya kemana pikiran kita? Nah, karena itu nyata tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasakan ketika saya ibaratnya lupa dengan Allah tuh, maka luar biasa yang menyibukkan awak nih. Menjauhkan kita kepada Allah tuh. Tapi kalau misalnya kita belajar untuk memfokuskan kepada Allah tuh, walaupun dengan berzikir macam lah ya, dengan awak sholat kah, dengan apakah, tapi tujuannya untuk ingat Allah tuh lah ya tujuannya, bukan yang lainnya. Maka dengan sendirinya barulah terasa sama kita ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah. Kan tak mungkin awak merasakan Allah dulu kalau tidak dengan ingat awalnya. Karena ingat kepada Allah tuh, maka terasalah Allah tuh. Kalau udah terasa Allah tuh, maka apa? Tenanglah. Awak pun tidak kasak kusuk. Awak ini jadi orang yang percaya diri. Maksudnya apa? Tidak dalam ketakutan. Tidak ke dalam was-was. Kesibukan, tidak. Dia lebih tenang, lebih adem, ya. Lebih apa dibilangnya? Cantik lah, tuan-tuan dan puan-puan. Makanya itu yang perlu kita jaga. Dengan sendirinya afala tafakkarun, afala tadabbarun, apa kau tidak berpikir, tidak merenung, kata Allah. Kenapa kita dikenakan hukum, tuan-tuan dan puan-puan? Karena akal kita sudah mulai berakal dia. Akal kita nih ibaratnya yang apa, yang bikin jatuhnya hukum. Kenapa orang gila itu tidak dikenai hukum, anak kecil tidak dijatuhi hukum? Kenapa? Dia tidak main akal, tidak duduk di akal. Gini aja lah, ketika kita sholat, akal ini memang sifatnya, emang fitrahnya dia untuk memikirkan hal tuh. Tinggal kita di mana kita mau duduknya. Kita mau duduk di akal yang memang ditentukan Allah dengan hal, mau duduk di hati perasaan awak yang damai tadi. Ketika sholat aja kita arahkan pikiran kita ke hati awak aja, itu aja udah terbendung tuh dengan sendirinya. Ada dia di dalam diri kita tuh dua ruang ya. Satu dia memang ruangnya hanya dia dengan Tuhan ya.
ada satu ruang lagi di dalam diri kita tuh, dia dengan hal dijadikan Allah nih. Nah, memang itu dia apanya? Dengan hal bukan kepada Allah nih lah dia ya. Nah, selain kepada Allah nih. Pokoknya setiap kepada makhluk Allah nih aja dia apanya urusannya. Itulah dia akal kita nih. Yang dia mengurus hal yang di luar Allah nih, selain Allah tuh. Jadi kalau kita duduknya di akal tuh, maka kita apa? Memikirkan hal yang dijadikan Allah ini aja lah. Tapi kalau kita masukkan, kita tundukkan dia ibaratnya ke dalam asma Allah tuh, merasakan Allah tuh, maka apa? Maka yang ada dirinya dan Tuhannya aja. Selain dirinya itu udah tidak, bukan urusan dia lagi. Nah, jadi itu aja lah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Untuk ibaratnya apa? Ingat guru. Tak bisa awak buang, awak ingat guru, ingat Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku tak mau memikirkan hal ini ya Allah. Dan aku tak mampu juga membuangnya ya Allah. Kau yang memasukkannya, kau yang mendatangkannya, kau juga yang bisa menghilangkannya ya Allah. Makanya timbul apa? Penyerahan kepada Allah tuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu tuh Allah yang mendatangkannya. Dan Allah juga bisa mengembalikannya. Makanya semakin cepat kita kembalikan kepada Allah, makin cepat awak apanya? Tenangnya. Nah, jangan lagi awak lama-lama, ibaratnya kalau bola tuh dikilik sana kilik kemari. Nah, awak tembak langsung aja. Nah, jangan banyak oper sana oper sini. Awak tembak langsung kepada Allah. Setiap datang hal, irji'i kepada Allah. Datang lagi hal, itu aja. Kita lazimi ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun ibaratnya pun gitu juga ya. Awak lazimi. Masuk hal nanti lalai, ingat pada Allah lagi. Nah, tapi saya ingat Allah, ingat guru lah. Minimal ingat guru. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini saya padakan sekian ya. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila ada penyampaian saya tidak pas pada tempatnya ataupun menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.